Shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi di IMPA bersama dengan Kak Dina. Adik-adik, kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yesus. Tidak bosan-bosannya kakak mengingatkan jika adik-adik mau keluar rumah untuk memakai masker dan mencuci tangan. Nah, adik-adik, pada minggu ini kita sudah masuk dalam minggu Advent yang ketiga, di mana artinya sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Oleh karena itu adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bersaat teduh. Nah, adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 151 yang berjudul Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke Adik-adik, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah boleh dipertemukan lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus berkati IMPA ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kembali lagi kita akan membaca Mazmur Pujian, di mana Mazmur Pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 30 ayat 5 sampai 6. Kita akan membacanya secara berbalasan ya adik-adik. Dimulai dari ayat yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, Tetapi seumur hidup ia murah hati. sepanjang malam ada tangisan, Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Demikianlah Mazmur Pujian kita pada pagi hari ini. Kita kembali lagi bernyanyi dari Kidung Ceria 140. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan.
di mana firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Jika adik-adik sudah menemukannya, mari kita tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah boleh Tuhan impa bersama lagi pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati dan janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, Maranatha. Adik-adik terkasih, kembali lagi firman Tuhan pada hari ini akan disiarkan lewat video. Selamat menyaksikan adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik terkasih. Adik-adik, kitab Yesaya 35 ini merupakan cerita tentang hukuman bagi kerajaan Yehuda, kerajaan Israel. Mereka dihukum karena kerajaan Yehuda tidak setia kepada Tuhan. Mereka menyembah ilah lain. Dan mereka pun sering menindas kaum yang lemah atau kaum yang miskin. Namun, dengan keadaan bangsa Yehuda yang tidak setia kepada Tuhan, Yesaya pun memberitahu kepada mereka bahwa jika kerajaan Yehuda bertobat, maka masih ada pengharapan bagi mereka semua. Seperti yang adik-adik bisa baca di ayat yang ke-1, ayat yang kedua, ayat 7, dan ayat yang ke-8. Nah, adik-adik yang terkasih, maksud dari pengharapan itu adalah yang di ayat yang pertama, padang gurun menjadi bergirang, padang belantara menjadi berbunga. Dan yang di ayat kedua, Lebanon, Gunung Karmel, dan lembah
terkenal dengan keindahan dan kesuburan padang rumput. Keindahan itu akan dimiliki oleh padang gurun dan belantara. Dan di ayat yang ke-7, tanah pasir dan gersang akan menjadi kolam dan sumber air. Dan pada ayat 5 sampai ayat ke-8, orang-orang yang cacat, buta, tuli, bisu atau lumpuh akan dipulihkan. Nah, adik-adik, Yesaya memberikan pengharapan itu kepada mereka supaya terjadi pemulihan di kerajaan Yehuda. Melalui cerita tadi menjelaskan bahwa Tuhan berkuasa mengubah situasi yang buruk menjadi situasi yang baik. Tuhan tidak mau umatnya terus-menerus dalam keadaan yang sangat sulit. Tapi Tuhan mau mengubah keadaan itu menjadi keadaan yang sangat indah. Adik-adik terkasih, seperti yang dialami saat ini, di mana ada virus berbahaya yang mengancam kehidupan semua orang. Masa sulit pun datang menghampiri. Mungkin di antara teman adik-adik ada orang tuanya yang sudah tidak bekerja lagi. Mereka sulit membayar uang sekolah, uang buku, bahkan sulit membeli kuota untuk anak-anaknya belajar atau sekolah dari rumah. Tapi dari firman yang sudah kita baca tadi, bahwa kita tidak boleh putus pengharapan. Ingatlah bahwa Tuhan mampu mengubah keadaan sulit menjadi keadaan yang lebih baik. Jika kita berada di keadaan yang sulit, jangan lupa untuk berdoa, minta pertolongan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan mengubah keadaan sulit menjadi keadaan yang sangat indah. Jadi kakak harap adik-adik harus tetap semangat. Di masa raya Advent ini harus tetap sukacita, menantikan dan merayakan kedatangan Sang Juru Selamat untuk kita semua. Dia hadir ke dunia ini untuk menyertai kita semua, baik kondisi baik maupun kondisi buruk. Sekarang kita masuk ke dalam lembar aktivitas. Aktivitas minggu ini untuk anak TK adalah menggambar gereja, lalu diwarnai ya. Lalu untuk anak kecil, tuliskan di selembar kertas kesulitan apa yang kamu temui selama sekolah atau belajar dari rumah. Jangan lupa ya papa mama, aktivitas anak-anaknya dikirimkan ke grup WhatsApp orang tua. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik terkasih, dari firman Tuhan yang disaksikan melalui video tadi mengajarkan kita bahwa Tuhan itu selalu baik. Ia tidak ingin kita mengalami hal yang buruk. Jika adik-adik mengalami hal yang buruk, ingat ya untuk selalu berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik terkasih, mari kita responi firman Tuhan dengan melipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui firman Tuhan tadi, Tuhan, kami diajarkan bahwa Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kami. Dan kami tidak boleh lupa jika kami mengalami kesusahan, kami harus meminta pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami akan berdoa untuk keluarga kami, papa mama di rumah, kehidupan kami seutuhnya Tuhan, kami selalu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah sekolah kami Tuhan, walaupun kami masih sekolah online dari rumah, tapi kami percaya penyertaan Tuhan Yesus selalu luar biasa dalam kehidupan kami. Berkati juga bangsa dan negara ini Tuhan, di mana bangsa dan negara ini masih dilanda oleh pandemik COVID-19. Tuhan, biarkanlah virus itu dijauhkan dari bangsa ini Tuhan, supaya kami semua bisa beraktivitas kembali seperti biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati seluruh jemaat kami, GPIB Jemaat Harapan Baru Tuhan. Berkatilah kami semua, kami percaya
Jemaat GPIB Harapan Baru selalu dalam penyertaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kakak mengingatkan kembali persembahannya tetap dikumpulkan ya adik-adik. Suatu saat ada kakak layan yang akan menjemput persembahan ini. Oleh karena itu adik-adik, yuk kita nyanyi dari Kidung Ceria 261 yang berjudul Ku Berbahagia. Adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas persembahan yang sudah diberikan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa berguna bagi pelayanan gereja-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri impak kami Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kami seterusnya, keluarga kami, sekolah kami Tuhan, kegiatan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah di minggu depan kami boleh dipertemukan kembali dalam impak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di impak minggu depan dan tetap jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.